Now, in Australia, officials believe almost 2,000 homes have been destroyed since the country's bushfire crisis began. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menuai amarah para warga saat mengunjungi korban kebakaran lahan di Cobargo, New South Wales. Nah, kebakaran di hutan Australia ini, kalau kita tahu ini udah menghancurkan sekitar setidaknya itu 1/5 hutan yang ada di benua tersebut. Nah, peristiwa ini tuh bahkan dikatakan sebagai peristiwa terburuk sepanjang masa, kebakaran terburuk sepanjang masa. Nah, ada sebuah penelitian yang menunjukkan sekitar 5,8 juta hektar di hutan New South Wales dan Victoria ini telah terbakar pada September 2019 hingga Januari 2020 lalu. Nah, kedua wilayah ini aja itu sudah mencakup sekitar 21% hutan yang ada di benua Australia. Nah, dalam edisi spesial jurnal Nature Climate Change, para peneliti di sana tuh memeriksa bahwasanya faktor yang dapat memicu timbulnya api. Nah, para ahli iklim itu juga memeriksa data di Australia Tenggara khususnya untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana tersebut terhadap kenaikan suhu. Nah, salah satu wilayah yang menarik perhatian para peneliti itu adalah daerah Murray-Darling Basin. Nah, di mana Murray-Darling Basin ini merupakan daerah yang paling kering, di mana kekeringan yang ada di sana ini membuat api otomatis semakin sulit untuk dipadamkan. Kelompok peneliti dari University of Melbourne mengamati fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD lebih dikenalnya, yang memiliki dampak langsung terhadap tingkat curah hujan di Australia dan wilayah lainnya. Nah, jika IOD negatif, akan ada lebih banyak permukaan laut dan suhu hangat dibandingkan normal di Samudra Hindia Timur, dengan perairan yang lebih dingin di bagian barat. Nah, peristiwa ini cenderung mengubah pola cuaca dan biasanya itu membawa curah hujan yang lebih besar di Australia Tenggara. Nah, hal ini sudah terbukti oleh tingkat curah hujan pada musim dingin 2016 lalu. Andre King, salah satu peneliti dari University of Melbourne tadi, itu menemukan data tingginya tingkat curah hujan dimulai dari basin dan perubahan yang terjadi setelah itu. Jadi kita tahu semua kalau bahwasanya semakin tinggi curah hujan yang ada di suatu daerah itu malah justru dapat menimbulkan suhu panas yang ada di bagian daerah tersebut di benua Australia seperti itu. Nah, kenapa sih kejadian atau peristiwa kebakaran tadi itu bisa terjadi? Nah, kita tahu setiap tahun kebakaran yang terjadi di hutan itu
sudah sangat sering kita dengar kalau penyebabnya itu karena suhu panas yang cukup ekstrim di Australia. Nah, ini suatu penyebab yang alamiah ya. Nah, salah satu yang pernah terjadi juga yang sampai menimbulkan banyak penelitian, banyak berita ataupun viral ya, itu petir. Di mana petir ini pernah menyambar sampai membakar beberapa hutan yang ada di sana. Terakhir, ini petir juga menyebabkan sejumlah kebakaran di negara bagian Victoria. Nah, kebakaran ini itu cepat banget nyebarnya, bahkan sampai 20 km dalam waktu 5 jam saja. Bayangkan aja, dalam waktu 5 jam itu sudah bisa membakar hutan seluas 20 km persegi. Bayangnya itu gede banget, dan otomatis pastinya suhu panas tuh pasti naik dengan cepat di sana. Seperti itu. Nah, sangat disayangkan sekali ternyata manusia juga merupakan salah satu penyebab kebakaran. Ini merupakan hal yang tidak patut ya sebenarnya, kurang bijak, karena sudah tahu kondisi alam seperti itu, manusia malah menyulut akan kejadian tersebut. Nah, kepolisian NSW juga ini menyatakan setidaknya 24 orang tertangkap menyalakan api di hutan, dan sebanyak 183 orang ditahan di kepolisian karena kasus terkait api dan kebakaran sejak November 2019 lalu. Nah, ini tidak patut ditiru, dan ini menjadi suatu pelajaran bahwasanya ini merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi lagi seperti itu. Selain itu banyak banget ya, kalau kita melihat dampaknya sendiri itu banyak banget. Setelah kejadian peristiwa kebakaran itu tersebar luas banget foto-foto seperti hangusnya kaki koala, lalu gosong hidungnya. Ini suatu hal yang disayangkan dan mungkin menyakitkan hati. Lalu soalnya makhluk salah satu spesies yang seharusnya dilindungi di ujung lembah keputusasanya ini menderita seperti itu. Nah, berdasarkan data ini jumlah total korban binatang mati lebih dari 1 miliar akibat kebakaran hutan tadi. Kerusakan ekosistem pastinya sungguh luar biasa. Pada titik ini penelitian dan data tentang efek-efek ini terbatas dan situasinya sangat mengerikan, sehingga orang-orang Rusia itu berjuang melestarikan rumah, ekosistem, kependudukan, meskipun mungkin ya tidak terlihat secara dipublikasikan, tapi di dunia ini tidak terjadi secara terpisah. Sementara kebakaran tuh terus merambah di benua Australia, seperti sumber daya laut, ekosistem di Australia ini pasti semuanya terpengaruh. Akar penyebab kehancuran bukanlah untuk diperdebatkan dalam komunitas ilmiah tentunya kan ya. Nah, lalu selain itu juga perubahan iklim pastinya juga berdampak pada lautan dalam beberapa cara, kayak peningkatan permukaan laut, banjir otomatis selanjutnya, lalu peningkatan suhu lautan, lalu keasaman juga naik, keasaman laut. Nah, lautan yang tadinya penyerap karbon yang sangat besar akhirnya juga menyerap karbon dioksida otomatis setelah kebakaran hutan tadi. Perubahan lahan dan pembuatan semen juga terpengaruh. Otomatis semua karbon dioksida itu pergi ke suatu tempat dan laut bertindak sebagai penyerapnya. Makanya menarik semua CO2 yang kemudian bereaksi dengan air dan sekarang asam yang
yang membuat air laut dengan turunnya asam. Lalu selanjutnya ada makhluk hidup juga sulit untuk melakukan adaptasi baru karena iklim, cuaca, udara, air, akhirnya semuanya berubah di sana seperti itu. Nah, lalu ada suatu penelitian juga tentang abu kebakaran di mana hutan yang sedang bermunculan namun tidak mudah didapat oleh umum. Nah, namun kebakaran dahsyat ini baru-baru terjadi di California dan Australia, berpotensi lebih banyak ilmu lagi untuk meneliti pertanyaan tentang abu hasil dari kebakaran hutan itu, bagaimana efeknya itu masih diteliti. Nah, dengan perubahan iklim yang terus-menerus menjaga kita ini, kita hanya bisa berharap bahwasanya progres ilmiah dapat mengikuti dan untuk kita dapat memberikan sumbangsihnya atas apa yang mereka kerjakan. Beberapa cara untuk mengatasinya itu ada beberapa cara. Salah satunya ada cara untuk menghindari membakar sampah di lahan hutan, terutama saat angin kencang, udara panas. Ini apalagi kalau angin bertiup kencang itu sangat beresiko menyebabkan kebakaran api dengan sangat cepat. Lalu memberikan jarak tempat pembakaran sampah juga di sekitar 50 kaki atau 500 kaki dari hutan itu juga perlu. Lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan, itu juga merupakan suatu penyulut kebakaran hutan yang tidak terduga. Lalu tidak membuat api unggun di daerah yang rawan seperti terik matahari yang sangat panas, iklim yang tidak mendukung seperti itu. Lalu setelah melakukan pembakaran misalnya, kita juga dapat memastikan kalau api itu sudah benar padam sebelum meninggalkan tempat di mana api unggun itu kita buat. Lalu tidak sadar dari masyarakat bisa menjadi persoalan juga yang menyebabkan fatal kebakaran hutan satunya. Lalu penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pastinya. Everything is so dry here and it's been drying out for 2 years, so it's very volatile. And of course we have the eucalyptus which is in the air, it's volatile too, so it just explodes. It's very, very terrifying. The fire still came at us even though we were very well prepared. There were over 200 firefighters here from various areas in Australia that were helping us to fight the fires. The lack of water, of course, is a big problem, so we had to ship in water tanks, etc., to actually deal with it. People were using blowers to blow back the sticks and the grass and clear the area, but it didn't make any difference with this fire. It's like fireballs in the air that explode. Cars blowing up before the fire even gets near. It's unprecedented. We've had... Nah, banyak banget pelajaran yang pastinya kita bisa dapatkan dari pelajaran tentang kenapa sih bisa terjadi kebakaran sehingga hampir musnahnya satwa yang dilindungi. Nah, ini bisa banget jadi pelajaran buat Indonesia. Kalau Indonesia itu nggak boleh lalai. Yang pertama, jangan sampai lalai, entah itu pemerintah maupun masyarakat itu dilakukan untuk yang namanya selalu mengantisipasi akan segala hal-hal, apalagi tindakan atau perilaku yang tidak wajar atau tidak bijak, membakar sembarangan, membakar sampah di hutan. Menurut saya itu sangat tidak bijak. Maka dari itu harus selalu mengantisipasi agar tidak terjadi suatu bencana yang tidak kita inginkan. Terakhir dari saya pribadi, saya Gading Rahman mengucapkan mari kita jaga lingkungan kita. Salam lestari, salam
hijau Indonesiaku.